Saya sekarang sama Kakak Mario. Aku kenyang banget, Kak. Karena hari ini dikasih banyak makan sama Ibu Wakil Wali Kota. Oh, bagus. Supaya sehat toh. Supaya sehat. Katanya sih biar gemukan gitu kan. Iya, Padahal saya pengennya kurusan. Jangan, segini udah Kalau ke bagus. Makassar itu kayaknya bikin tambah gemuk. Pasti Oh, gitu. kulinernya banyak alternatifnya. Ternyata salah. Dan Tadi kita datang ke enak-enak. sini. Oh gitu. Ini nungguin lift. Wah, sudah datang. Kita Ayo. sambil masuk ke sini ya. Ayo, ayo, Tapi ayo. yang jelas kakak-kakak hebat, saya akan nanya Kakak Mario tentang pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak hebat di Instagram khusus buat Kakak Mario di sini. Siap, Tunggu Bos. pertanyaannya dan tunggu jawabannya. Oke, Bos. Halo. 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 Ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah. Dari jalanan, jawabnya di jalanan juga. Oke. Halo teman-teman SPJL, SPJL. Sekolah Politik Politik Jalanan Jalanan Latifah. Wah. Oke. Oke, sekarang Saya saya pikir punya SPJ. SPJ. Kedengarannya langsung kayak SPJ kan? Menyenangkan sekali bukan mendengarkan kata SPJ. Perjalanan dinas. Surat perjalanan dinas. Surat perintah jalan. Surat perintah jalan. Nah, dibiayai tuh negara. Ancok-ancok, amplop coklat. Amplop. Kalau di DPR Kita mau biasanya putih amplop. doang, tipis. Nah, sama saya hari ini ada Kakak Mario David. Kakak Mario David adalah seorang kader muda Partai Nasdem di Kota Makassar, anggota DPRD Kota Makassar yang luar biasa sekali, sudah dua periode kan? Yes, menjadi 2 anggota periode. DPRD Kota Makassar. Dapil lu kecamatan mana aja tuh, Kak? Dapil 3, Kecamatan Tamalan Ria di Ringkanaya. Kak, boleh ditunjukin nggak muka gantengnya kepada audiens SPJL? Oke, ini permintaan dan perintah. Ini bukan permintaan, perintah. Jadi kita lihat secakap Chris Hemsworth kah, atau Robert Downey Jr., atau seperti Anjasmara. Inilah wajah kader kita ya, yang kita banggakan. Nah, Tapi banyak yang bilang ganteng kayak Raffi Ahmad katanya. Weh. Kakak ganteng kayak Raffi Ahmad coy. Oke, saya setuju. Pokoknya kalau kader saya itu bagus-bagus, saya banggakan gitu kan. Nah, Kakak, dalam episode SPJL kali ini spesial karena aku ngambil pertanyaan dari follower-follower Instagramnya Yes. Official Nasdem dan juga Latifah Ansori. Seperti kakak-kakak semua tahu, SPJL suka bikin kolaborasi, terutama sama anak-anak muda yang keren-keren. Nah, pertanyaan pertama nih dari Endra Wansyah, Kak. Indra Wansa. Endra Wansyah nanya, kenapa ya Kak ASN dilarang berpolitik? Padahal dalam pemerintahan keduanya bersinergi. Oke, sebenarnya ini persoalan yang berat dan persoalan ringan. Beratnya karena memang kan ASN ini adalah aparatur miliknya negara, digaji oleh negara, terikat kuat dengan seluruh aturan yang ada di negara kita. Terikat nih Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. ASN itu harus tugas fungsinya menjadi pelayan publik, menegakkan peraturan, kemudian menjadi pemersatu bangsa. Iya, Nah, bagi kalau dia teman-teman muda, berpihak-pihak kan problem. nah bagi teman-teman muda yang pada mau daftar ASN dengerin ini, itu tugasnya ASN guys. Iya, itu tugas fungsinya, pemersatu bangsa. Nah, kalau ada salah satu berat sebelah atau saling dukung mendukung nanti jadi problem. Nanti jadi problem ya, makanya sebaiknya memang ASN nggak berpolitik ya. Nggak berpolitik. Kedua, mereka juga nggak boleh masuk dalam kepengurusan atau ikut-ikutan jadi simpatisan partai politik. Itu ada di peraturan pemerintah loh. Kalau nggak salah, intip dulu ya. Boleh ngintip dong. Boleh intip Boleh nomor diintip. 37 tahun 2004. Nomor 37 tahun 2004. Nah, itu peraturan pemerintah. Mereka tuh nggak boleh ngikut menjadi pengurus, simpatisan, apalagi pengurus untuk satu partai politik. Karena tadi kan
di undang-undang besarnya tadi nggak boleh, dia pemersatu bangsa, nggak boleh ngikut sana sini sana sini sana sini. Nah, jadi kakak-kakak hebat, saya tahu nih kalau banyak anak-anak muda yang pada pengen gabung partai politik, tapi karena mereka mau daftar ASN, lalu mereka kayak ya udah deh saya mundur dulu dari partai politik. Itu nggak Iya. apa-apa kan? Itu yang saya bilang ringannya di situ. Tunggu sebelum jelasin itu Kakak, masih banyak lagi ada peraturan KPU, undang-undang pemilu yang memang mereka sangat dibatasi. Betul. Ringannya itu Kakak Latifah tadi. Sebenarnya kalau mereka udah di pemerintahan menjadi ASN, udah tahu tata kelola pemerintahan kan. Kalau mereka mau masuk dunia politik, ringan dan mudah karena mereka udah memahami tata kelola pemerintahan. Itu dia, itu menjadi Gampang nilai dia. lebih bagi ASN kalau masuk ke partai politik. politik. Kalau pensiun kan boleh ya. Boleh, Pensiunan, makanya boleh. banyak pensiunan ASN itu masuk partai politik. Nah, Tapi lanjut. jangan tunggu pensiun baru mengabdi diri ke politik. Karena partai politik hari ini banyak loh yang bagus. Ini saran buat pensiun dini, guys. Oh gitu. Nah, pertanyaan kedua. Yes. Ini nanyain dari Fajar _ Mora 96. Mora. Kayaknya dia anak kelahiran 96 nih. Oke. Kak, jelasin yang dimaksud mantan anggota DPR soal iuran ke partai itu. Apa wajar atau tidak, Kak? Oh mantan yang kemarin tuh ya. Iya, yang rame itu loh. Iuran partai itu sebenarnya sesungguhnya adalah sebuah tanggung jawab besar yang diambil oleh seorang kader, seorang figur untuk membesarkan organisasi yang dia masuk gitu loh, ya kan? Jadi bukan kewajiban dari lembaga, justru harusnya kita sebagai kader kan kita nih mau ngebesarin. Kalau partai kita besar, gede, kita ikutan gede dong. Betul, jadi bangga Jadi gitu bangga. Kalau ditarik apakah anggota DPR-nya wajib? Sebenarnya bukan wajib juga, karena kan partai kita nih harus membutuhkan bahan bakar, pertemuan, sekolah kader. Kakak Latifah kan sering ngajarin kami semuanya. Oleh karenanya butuh dong sewa hotel, makan, minum, kan semuanya butuh anggaran. Nah, itu sebenarnya nggak wajib, tetapi kemudian menjadi itu tadi rasa tanggung jawab untuk membesarkan lembaga yang kita. Jadi menjadi sebuah kesadaran masing-masing. Harusnya. Dan diberikan platform oleh partai untuk menyalurkannya juga kan. Yes, ada. Ya, kita buat kegiatan sosial. Seperti kami di Makassar, Kakak. Ngomong-ngomong ini bikinnya dari Makassar nih. Ambulansnya banyak banget. Berapa sih sekarang ambulansnya Nasdem di Makassar? Kita punya 6 milik anggota DPR masing-masing, kemudian 20 punya partai. Ngelayanin banyak banget. Iya dong. Hampir 100 dong. Oh, kalau Sulawesi totalnya kita Sulawesi Selatan ada 200 lebih, 260. Enak ya. Melayani rakyat kita, melayani Kakak. Rakyat. Yang jelas menjadi orang warga Sulawesi Selatan itu nggak susah kalau sakit selama Anda adalah orang Nasdem. Dan meninggal kan nggak bisa ke kuburan. Kita urus juga. Iya. Itu salah satu yang dasar gitu kan. Iya. Itu tadi satu hal dasar yang membuat saya rasa itu sangat menolong masyarakat ya. Yes, kadang susah kan itu. Mereka di kematian, sangat duka, mereka lagi sakit, itu ini kemudian saat mereka kena bencana. Nasdem sayang kamu. Jadi Nasdem tuh karena sayangnya ya harus hadir di tengah-tengah susahnya, susah dan dukanya masyarakat. Susah dan duka. Nah, pertanyaan terakhir dari M. Hasib TS. Kok nggak ada yang cewek sih yang nanya? Nasib lah. Kan yang nanyain aku. Oh iya, oke, mewakili. Jadi gimana sih maksudnya itu? Soalnya politik harus ada keterwakilan perempuan. Betul sekali. Dan saya sangat senang sekali kalau di masa depan teman-teman yang menonton terus mendukung eksistensi perempuan di politik. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari M. Hasib TS. Cara jadi anggota parpol dari jurusan apa aja bisa nggak, Kak? Menjadi anggota partai politik itu boleh siapa saja dan dari jurusan mana saja, kecuali yang tadi pertanyaan pertama, ASN kan nggak boleh. Ya, tapi kalau dia udah pensiun boleh. Gitu. Jadi kalau profesi yang nggak dibolehin itu kan berarti yang ASN, TNI, Polri, TNI, gitu. Polri sebagai alat negara. Boleh, gitu yang kan. lainnya boleh. Kalau hairdresser, Kak, tukang potong rambut? Boleh banget. Pembuat cincin, Kak? Boleh banget. Pembuat kacamata, Kak?
Bisa. Desainer Kak? Wow, apalagi itu. Bikinin baju saya dong. Iya. Jadi semuanya boleh Kak ya? Boleh. Nah, terus terakhir nih, apa pendapat Kakak soal anak muda yang betul-betul pengen masuk partai tapi belum punya kepercayaan diri? Nah, pesan terakhir nih Kak. Nah, anak muda yang saya menjadi politikus di usia 30 dan menjadi anggota DPR, alhamdulillah puji Tuhan dipercaya Tuhan dan rakyat umur 35. Kan masih muda tuh, milenial kan? Iya, iya, iya. Nah, harus percaya diri, kan pertama-tama harus tahu passionnya apa. Passionnya apa? Passionnya saya, Kakak Latifah, adalah bagaimana bisa berguna bagi banyak orang lain. Menjadi pengusaha berguna bagi banyak orang lain. Menjadi profesi apapun berguna. Tetapi menjadi politikus bisa mengatur kebijakan yang berguna untuk jauh lebih banyak orang lagi. Nah, Itu yang percaya penting diri itu passionnya. Yang kedua, ya tentunya banyak belajar dong. Banyak belajar ya. Banyak belajar. Jangan sampai tong kosong nyaring Tong bunyinya. kosong nyari bunyinya. Mereka harus tahu tentang apa itu politik, apa itu tata pemerintahan, dan tentunya yang memperbanyak jaringan. Jaringannya ya kalau mau masuk dunia politik jangan ke mall saja, harusnya ke partai politik, lembaganya banyak. Mau menjadi anggota partai politik, kadernya ya jangan banyak di hutan, harus gaulnya di kota-kota besar. Kayak kota Makassar. Kayak kota Makassar kan di sini ruang-ruangnya politik itu ada di kota, dan tapi kebijakannya bisa sampai ke daerah, bisa sampai ke desa. Dari pusat sampai ke desa ya. Jadi mau basah ya jatuh ke ember, mau cari gula yang manis ya nyarinya di tempat gula gitu. Jangan jauh-jauh gitu loh. Dengerin itu kawan-kawan muda. Jadi kakak-kakak hebat, gimana jawabannya Kakak Mario? Jangan lupa kakak-kakak bisa follow akun YouTube-nya Kakak Mario. Saya akan sertakan linknya di bawah supaya bisa subscribe juga dan terus mengikuti perkembangan politik di Kota Makassar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya yang merasa mendapatkan manfaat dari SPJL kali ini. SPJL selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam untuk kakak-kakak hebat yang pengen tahu lebih banyak soal politik dari nol dengan pertanyaan-pertanyaan umum dari jalan, dan kita jawabnya dari mana saja kita berada. Sampai berjumpa di SPJL berikutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.